Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Malaya Kirmo dan saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 kurikulum 2013 bab ke-7 atau bab pertama dalam semester 2 yang berjudul gelombang mekanik. Sebelum masuk kepada inti materi yaitu gelombang mekanik, sebelumnya apa itu gelombang? Gelombang adalah gejala perambatan energi atau tenaga. Berdasarkan getaran yang dijalankan, gelombang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dihasilkan oleh usikan pada suatu medium dan dirambatkan oleh partikel-partikel medium yang ikut bergetar secara bolak-balik. Contohnya adalah suara. Suara merambat melalui perubahan tekanan udara dalam ruang. Tanpa udara, suara tidak dapat merambat. Ombak di pantai juga merupakan suatu gelombang mekanik yang memerlukan air sebagai mediumnya. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan penjalaran usikan medan listrik dan medan magnetik. Contoh gelombang elektromagnetik adalah sinar matahari yang menyinari bumi. Energi atau cahaya yang dihasilkan oleh matahari sampai ke bumi tanpa memerlukan medium. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang pada selingki. Ciri utama gelombang longitudinal adalah memiliki rapatan dan regangan. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang pada tali. Ciri utama gelombang transversal adalah memiliki gunung dan lembah. Dalam sebuah gelombang, gelombang mekanik memiliki periode dan frekuensi. Frekuensi adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Frekuensi dilambangkan dengan F kecil. Rumus frekuensi adalah N dibagi T, dengan N adalah banyaknya gelombang dan T adalah waktu. Periode adalah selang waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran. Periode dilambangkan dengan T besar, dengan rumus T dibagi N. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Dalam gelombang mekanik memiliki kecepatan gelombang atau disebut dengan cepat rambat gelombang yang dilambangkan dengan V kecil. Pada saat kelas 10, kita tahu bahwa rumus kecepatan dalam GLB adalah jarak dibagi waktu. Dalam gelombang mekanik, jarak dilambangkan dengan lambda, sedangkan waktu itu adalah periode. Jadi, rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. Panjang gelombang atau lambda dapat diartikan sebagai satu gunung dan satu lembah. Yang kedua, gunung ketemu gunung. Dan yang ketiga, lembah ketemu lembah seperti gambar berikut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gelombang mekanik memerlukan medium untuk perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contoh soal. Sebuah gelombang memiliki kecepatan 320 meter per second dan panjang gelombang sebesar 2 meter. Frekuensi dan periode gelombang tersebut adalah, jadi pertama kita harus mengetahui apa saja yang diketahui, yaitu adalah V atau cepat rambat gelombang sebesar
320 meter per second, dan lambda atau panjang gelombang sebesar 2 meter. Yang ditanya di sini adalah frekuensi dan periode. Di frekuensi dan periode. Untuk menjawab, kita gunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. V sama dengan 320 sama dengan 2 frekuensi yang ditanya. Dapat frekuensi 160 Hz. Kita tahu bahwa rumus periode adalah 1 per F. Kita masukkan ke dalam rumus, T sama dengan 1 per 160. T sama dengan 0,00625 second atau 6,25 milisecond. Didapat frekuensi sama dengan 160 Hz dan periode gelombang sama dengan 6,25 milisecond. Suatu gelombang memiliki panjang gelombang 20 cm dan periode 0,1 sekon. Besar cepat rambat gelombang adalah, kita harus menuliskan diketahui, yaitu panjang gelombang atau lambda 20 cm. Kita ubah dulu ke dalam meter menjadi 0,2 meter dibagi 100. Dan periode selama 0,1 sekon. Yang ditanya di sini adalah cepat rambat atau V. Untuk menjawab, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi periode. Sama dengan 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 meter per second. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 second, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang adalah, seperti biasa kita harus menuliskan diketahui. Ini diketahui hanya periode, yaitu 0,5 second. Dan ditanya adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Untuk mencari lambda, kita harus menganalisis gambar ini. Kalau gunung ketemu gunung, itu adalah lambda. Yang tadi ya, yang kedua itu, yang gunung ketemu gunung, lembah ketemu lembah. Di sini gunung ketemu gunung, dan di sini juga gunung ketemu gunung. Jadi lambda dan lambda berarti 2 lambda. 2 lambda sama dengan 50 cm. Berarti lambda sama dengan 25 cm atau diubah menjadi meter 0,25 meter. Masuk rumus V sama dengan lambda dibagi periode sama dengan 0,25 dibagi 0,5 sama dengan 0,5 meter per second. Pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah sejauh 60 cm seperti pada gambar. Jika keduanya turun naik bersama, permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per sekon, cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah, kita harus menuliskan diketahui. Yang diketahui di sini adalah frekuensi, yaitu 2 Hz. Dan ditanya adalah cepat rambat gelombang. Untuk menjawab soal ini, kita masukkan rumus dulu. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, karena V belum diketahui, lambda juga belum diketahui, namun frekuensi sudah diketahui, maka kita harus mencari lambda. Untuk mencari lambda, kita harus menganalisis dari gambar ini.
Di sini titik gunung pertama sampai lembah yang ke di sini ini sejauh 60 cm. Kalau gunung ketemu gunung adalah lambda, maka gunung ketemu lembah di sini adalah setengah lambda. Jadi 1 ditambah setengah, 1/2. 1/2 lambda sama dengan 60 cm. Lambda sama dengan 40 cm atau diubah menjadi meter dibagi 100 menjadi 0,4 meter. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8 meter per second. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Kiranya video saya dapat membantu teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.